Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajra, NIM 1057311 1192221 di kelas AK21G. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu materi matematika ekonomi, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, fungsi permintaan ialah merupakan fungsi yang mencerminkan hubungan antara variabel harga suatu barang atau price dengan variabel jumlah barang yang diminta atau quantity demand. Grafik fungsi permintaan mempunyai slope negatif atau miring ke kiri. Fungsi ini mencerminkan perilaku konsumen di pasar, di mana sifat yang berlaku yaitu bahwa jika harga barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan, ataupun sebaliknya, jika harga barang mengalami penurunan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami peningkatan. Nah, hukum permintaan ialah jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta konsumen akan turun, maupun sebaliknya, dengan asumsi keterangan paribus atau faktor yang lain dianggap tetap atau konstan. Nah, kita masuk ke rumus fungsi permintaan, di mana rumusnya itu adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q1 Q2 dikurang Q1, di mana P1 adalah harga pertama, P2 adalah harga kedua, Q1 adalah kuantitas pertama, Q2 adalah kuantitas kedua. Nah, fungsi permintaan dapat dilihat contoh grafiknya sebagai berikut. Nah, ini di mana yang garis merah itu adalah fungsi demandnya, yang garis mendatar adalah kuantitasnya, yang garis naik itu adalah harganya. Nah, kita masuk ke contoh soal pertama. Pada saat harga mangga Rp75, permintaan akan mangga tersebut sebanyak 5 unit. Tetapi pada saat harga mangga meningkat menjadi Rp50 menjadi 10 unit. Buatlah fungsi permintaan dan gambarlah grafiknya. Nah, kita langsung saja masuk ke penyelesaian. Yaitu diketahui P1 75, P2 50, terus Q1 itu 5, Q2 10. Rumusnya adalah Q1 dikurang Q1 per P dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1. Nah, sehingga dapatlah kita peroleh mencari tipoton sehingga kita dapatlah diperoleh Q sama dengan 20 min 1/5 P, sehingga kita mencari titik potong sumbu kisar. Satu P sama dengan 0, Q sama dengan 20 dikurang 1/5 P, Q sama dengan 20,0. Nah, mencari sumbu P dengan size Q sama dengan 0. Q sama dengan 20 per 1/5 P sama dengan 0 sama dengan 20 kurang 1/5 P. P sama dengan 20 1/5 P. Hasilnya P itu adalah 10,19 dibulatkan sama dengan 0,20. Nah, bisa kita lihat grafiknya, di mana titik potongnya itu adalah 0,20, 20,0. Q sama dengan 20 1/5 P. Nah, kita masuk ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran merupakan fungsi yang mencerminkan hubungan antara variabel harga suatu barang, price, dengan variabel jumlah barang yang ditawarkan, quantity supply. Grafik fungsi permintaan mempunyai slope positif, miring ke kanan. Fungsi ini mencerminkan perilaku produsen di pasar, di mana sifat yang berlaku yaitu bahwa jika harga barang mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita masuk ke hukum penawaran, di mana hukum penawaran berbunyi jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen akan naik juga, dan sebaliknya, dengan asumsi ceteris paribus atau faktor yang lain dianggap tetap atau konstan. Nah, rumus fungsi penawaran itu di mana P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang 1, di mana P1 adalah harga pertama, P2 harga kedua, Q1 adalah kuantitas pertama, kuantitas suplai pertama, Q2 kuantitas suplai kedua. Di mana dapat kita lihat fungsi penawaran grafiknya, di mana yaitu lebih positif ke kanan, yaitu fungsi supply. Terus, nah, contoh soalnya itu jika harga suatu barang produk adalah
Rp300, maka jumlah yang akan terjual sebanyak 10 unit. Bila harganya meningkat menjadi 600, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 40 unit. Tunjukkanlah fungsi penawaran dan gambarkanlah grafiknya. Langsung kita masuk saja penyelesaian, di mana diketahui P1 adalah 300, P2 600, Q1 10, Q2 40. Sehingga diperolehlah Q dikurang 10 per P dikurang 300 sama dengan 40 dikurang 10 per 600 kurang 300. Q kurang 10 sama dengan 30 per 300. P dikurang P 300. Nah, Q dikurang 10 sama dengan min 30 ditambah 1 per 10 P. Q sama dengan min 30 tambah 10 ditambah 1 per 10 P. Di mana Q sama dengan min 20 tambah 1 per 10 P. Di mana dapat min 20, min 30 ditambah 10 sama dengan min 20, atau Q kurang 1 per 10 P tambah 20 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong pada sumbu Q, syaratnya itu P sama dengan 0. Q sama dengan min 20 ditambah 1 per 10 P, sehingga diperolehlah Q sama dengan min 20, atau dikali positif dikali sama-sama dengan negatif menjadi positif, yaitu 0,20. Mencari titik potong sumbu P, syaratnya Q sama dengan 0, sama dengan Q sama dengan min 20 tambah 1 per 40 1 per 10 masuk O. 0 sama dengan min 20 tambah 1 per 10 P. P sama dengan 20 tambah 1 per 10 P sama dengan P 0,019 dibulatkan P sama dengan 0,20, sehingga diperoleh grafiknya sebagai berikut. Titik potongnya itu 0,20, 20,0, di mana Q sama dengan min 20 ditambah 1 per 10 P. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada bila salah kata.